Kembali belajar bersama Bu An. Bagaimana kabar anak-anak hari ini? Semoga hari ini anak-anak tetap sehat dan juga semangat dalam belajar. Kali ini Bu An akan membahas materi buku tematik kelas 3, tema 6, energi dan perubahannya. Ini materi subtema 2, perubahan energi. Pembelajaran 2 ada di halaman 63 sampai dengan 71. Baik anak-anak, Ibu langsung membahas materinya ini. Materi pembelajaran 2 anak-anak, ayo mengamati. Energi gerak dibutuhkan saat kita melakukan aktivitas. Energi gerak tubuh berasal dari energi kimia pada makanan. Tubuh yang selalu digerakkan dengan teratur akan terjaga kesehatannya. Senam irama merupakan contoh gerakan tubuh yang menyehatkan. Pada pelajaran lalu, kalian sudah melakukan kombinasi gerak berjalan, menekuk, dan mengayun. Kali ini kalian akan melakukan kombinasi gerak berjalan, meliuk, dan mengayun. Ayo mencoba anak-anak. Ayo berlatih gerakan berjalan, meliuk, dan mengayun. Tunjukkan keberanian dan rasa percaya dirimu. Perhatikan petunjuk cara melakukan gerakan tersebut. Peganglah bola dengan tangan kanan. Kemudian lakukan gerakan berjalan 2 langkah. Selanjutnya lakukan gerakan meliukkan badan sambil mengayunkan bola. Baik, kita perhatikan gambar berikut anak-anak. Ini tampak bola dipegang dengan tangan kanan. Selanjutnya melangkah 2 langkah, meliukkan badan sambil mengayunkan bola. Selesai latihan, jangan lupa melakukan pendinginan. Setelah itu, kalian dapat melanjutkan kegiatan. Ayo mengamati anak-anak. Setelah melakukan kegiatan jasmani, badan kita akan terasa lelah. Energi perlu dikembalikan lagi. Istirahat sejenak dan minum air putih dapat menyegarkan kembali tubuh kita. Perubahan energi bukan hanya terjadi di dalam tubuh manusia. Perubahan energi dapat dilihat pada peralatan yang kita gunakan sehari-hari. Pelajarilah lebih lanjut contoh perubahan energi. Baik, Ibu bahas anak-anak. Yang A, perubahan energi listrik menjadi energi panas. Peristiwa perubahan energi ini dapat terjadi pada setrika listrik. Perlu anak-anak ketahui, menurut KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, penulisan setrika yang tepat tanpa huruf E. Jadi SETRIKA. Saat kabel setrika diberi aliran listrik, seketika itu juga energi listrik berubah menjadi energi panas. Peristiwa yang sama juga terjadi pada kompor listrik dan penanak nasi listrik. Lihatlah contoh gambar perubahan energi listrik menjadi energi panas. Ini tampak pada gambar pada setrika listrik terjadi perubahan energi listrik menjadi energi panas. Pada penanak nasi listrik juga terjadi perubahan energi listrik menjadi energi panas. Yang B anak-anak, perubahan energi listrik menjadi energi gerak. Perubahan energi lainnya adalah perubahan energi listrik menjadi energi gerak. Lihatlah alat-alat berikut. Saat menggunakan peralatan tersebut, terjadi perubahan energi listrik menjadi energi gerak. Kita cermati pada gambar yang pertama ada gambar kipas angin. Saat kita menyalakan kipas angin, maka terjadi perubahan energi listrik menjadi energi gerak. Ini kalau kabelnya ini kita aliri listrik, maka baling-baling pada kipas angin akan bergerak. Demikian juga pada blender ini anak-anak, yang kedua pada alat blender. Kalau ini blender ini saat kita gunakan, kita nyalakan atau kita aliri dengan listrik, maka di sini pada motor listrik ini akan bergerak yang bisa menggerakkan pisau pada blender ini. Yang C anak-anak, perubahan energi kimia menjadi energi panas. Contoh perubahan energi kimia menjadi energi panas dapat dilihat pada kompor minyak tanah. Sebelum digunakan, kompor diisi dengan minyak tanah terlebih dahulu. Kompor dinyalakan dengan api.
timbullah panas. Dengan energi panas itu, kita dapat menanak nasi, memasak air, menggoreng ikan, dan lain-lain. Energi kimia lainnya adalah gas. Gas dapat digunakan untuk menyalakan kompor. Saat kompor gas menyala, terjadi perubahan energi kimia menjadi energi panas. Kita cermati di sini saat ibu memasak makanan menggunakan kompor gas, ini terjadi perubahan energi kimia menjadi energi panas. Dan saat kita menyalakan lampu tempel anak-anak, ini berbahan bakar minyak tanah, terjadi perubahan energi kimia menjadi energi panas. Perlu anak-anak ketahui bahwa semua jenis bahan bakar seperti minyak tanah, gas, bensin, solar itu menyimpan energi kimia. Materi D anak-anak, perubahan energi gerak menjadi energi bunyi. Contoh perubahan energi gerak menjadi energi bunyi dapat kita lihat saat seorang pemain drum memainkan alat musik drumnya. Ia menggunakan energi geraknya untuk membunyikan drum. Contoh lainnya yaitu saat kentongan dipukul. Energi gerak pemukul kentongan berubah menjadi energi bunyi. Baik, kita cermati pada permainan drum, saat seseorang bermain drum dan juga saat seseorang memukul kentongan, ini terjadi perubahan energi gerak menjadi energi bunyi. Masih banyak contoh perubahan energi lainnya. Kamu dapat mempelajarinya dengan membaca buku. Lanjut ke materi Ayo Bercerita anak-anak. Kalian telah mempelajari informasi tentang perubahan energi. Ceritakan kembali apa yang sudah kalian pelajari kepada teman dan gurumu. Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Baik, Ibu mulai dari soal yang pertama anak-anak. Perubahan energi apakah yang terjadi pada tubuh kita? Jelaskan. Baik, perubahan energi yang terjadi pada tubuh kita adalah energi kimia berubah menjadi energi gerak. Energi kimia ini berasal dari makanan yang kita konsumsi. Soal nomor 2 anak-anak, jelaskan contoh perubahan energi listrik menjadi energi panas. Baik, Ibu memberi contoh. Saat kabel setrika diberi aliran listrik, seketika itu energi listrik berubah menjadi energi panas. Soal ketiga, perubahan energi apa yang terjadi saat kita menyalakan kipas angin? Perubahan energi yang terjadi saat kita menyalakan kipas angin adalah energi listrik berubah menjadi energi gerak. Soal keempat anak-anak, berikan contoh perubahan energi kimia menjadi energi gerak. Baik, Ibu memberi contoh. Saat kita berolahraga, energi kimia dari makanan yang kita konsumsi berubah menjadi energi gerak. Soal kelima, saat temanmu memainkan rebana, perubahan energi apa yang terjadi? Tentu anak-anak sudah pernah tahu permainan rebana, cara memainkannya dengan cara dipukul. Saat temanku memainkan rebana, perubahan energi yang terjadi adalah energi gerak berubah menjadi energi bunyi. Lanjut ke materi Ayo Mengamati anak-anak. Tuhan Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Karena kasih sayangnya kita semua dapat hidup. Energi adalah nikmat Tuhan yang berguna bagi kelangsungan hidup. Semua orang berhak memanfaatkan energi yang sudah dianugerahkannya. Kita berhak menggunakan energi tersebut. Tapi kita juga memiliki kewajiban terhadap energi. Kita wajib menggunakan energi dengan bijak. Energi di dalam tubuh harus digunakan untuk sesuatu yang baik dan bermanfaat. Berikut ini adalah contoh seseorang yang memanfaatkan energi untuk hal yang bermanfaat. Contohnya seorang guru. Ia mengeluarkan energinya untuk mengajar. Ia curahkan tenaga agar murid-muridnya menjadi cerdas dan terampil. Guru berharap kelak murid-muridnya menjadi orang yang berguna. Demikian juga seorang petani. Ia menggarap sawahnya dengan sekuat tenaga. Energinya digunakan untuk mencangkul dan menanam padi di sawah. Di bawah terik matahari yang menyengat, dia tetap bekerja.
Petani berharap sawah yang digarapnya akan menghasilkan padi yang bagus. Banyak orang membutuhkan padi untuk kebutuhan hidup. Padi digiling menjadi beras. Beras dimasak lalu dimakan. Menggunakan energi untuk hal yang berguna merupakan suatu kewajiban. Jangan menggunakan energi untuk hal yang tidak berguna. Misalnya, tenaga seseorang yang kuat digunakan untuk berkelahi. Energi bunyi dari radio digunakan untuk mengganggu orang lain. Atau energi panas api digunakan untuk main petasan. Seperti pada gambar di sini anak-anak menggunakan energi yang kuat untuk berkelahi. Ini tidak berguna anak-anak. Dan juga ini membunyikan radio keras-keras sehingga mengganggu orang lain. Ini merupakan tindakan menggunakan energi untuk hal yang tidak baik. Seperti pada gambar menggunakan energi panas untuk bermain petasan, ini merupakan tindakan menggunakan energi untuk hal yang tidak baik. Bagaimana pendapatmu jika ada orang yang menggunakan energi untuk hal yang tidak baik? Apa yang akan kamu lakukan terhadap orang tersebut? Tuliskan pendapatmu di bawah ini. Baik, Ibu memberi contoh anak-anak. Menurut pendapatku, jika ada orang yang menggunakan energi untuk hal yang tidak baik, itu merupakan perbuatan tidak terpuji yang tidak patut kita contoh. Kita berhak menggunakan energi, tetapi kita juga mempunyai kewajiban menggunakannya untuk hal yang baik dan bermanfaat. Jika ada orang yang menggunakan energi untuk hal yang tidak baik, maka saya akan berusaha menegurnya dengan sopan. Baik, Ibu sudah selesai membahas materi ini. Terima kasih anak-anak sudah menonton. Semoga ini bermanfaat membantu anak-anak belajar. Terima kasih.